Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Arsun Neto Kartonang dari kelas 2 Manajemen SDM dengan NPM 12102031 dari Universitas Sodai Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Performance Implementation in HR Management atau implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dibuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dan untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di pertemuan yang ke-15 ini saya akan menjelaskan materi tentang Performance Implementation in HR Management atau implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, selamat menyaksikan. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tingkat kinerja. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga yaitu kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Rumler dan Bretz 1995. Untuk penjelasan yang kedua yaitu garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001 halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Selanjutnya menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau nada musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Selanjutnya, kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Untuk penjelasan yang keempat yaitu definisi kinerja. Yang pertama menurut Ru dan Biar tahun 1981, kinerja yaitu pencapaian hasil. Yang kedua menurut Interplan tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja
kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, menurut Gibson, tahun 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Yang keenam, menurut Stoner, tahun 1978, kinerja yaitu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Untuk penjelasan yang kelima yaitu unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Untuk penjelasan yang keenam yaitu pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan meliputi 5 bagian. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, SDM. Dan yang kelima, keuangan. Untuk penjelasan yang ketujuh yaitu inteligensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital. Human capital menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas, problem solving capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital. Struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital. Customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis capital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Untuk penjelasan yang ke-8 yaitu indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi, keberhasilan jangka pendek, dan panjang. Untuk penjelasan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu faktor peningkatan kinerja. Faktor peningkatan kinerja terbagi menjadi 2, yaitu pendorong dan penghambat. Untuk yang pendorong, yaitu yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Untuk yang penghambat, yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan yang bermaterikan Performance Implementation in HR Management atau implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga materi yang tadi saya paparkan atau saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.